Salam. Di video kali ini gue akan bahas lebih dalam soal kalibrasi rasa. Buat teman-teman yang belum nonton video kalibrasi rasa, silahkan dicek videonya di sini. Mungkin nanti gue cantumin informasi soal video sebelumnya. Jadi di situ gue bahas terkait dengan pentingnya kalibrasi rasa. Apa itu kalibrasi? Jadi kalibrasi rasa adalah sebuah istilah yang gue gunakan untuk merujuk kepada aktivitas belajar lagi bagi software tester. Tanpa kita sadar, ada beberapa faktor yang bisa jadi bugs bagi pengguna awam. Kita mungkin terlalu sering menggunakan aplikasinya sampai lupa ternyata ini tuh bisa jadi masalah buat orang yang baru onboarding, orang awam yang baru pakai aplikasi kita, atau orang yang biasa referensi aplikasinya kompetitor ketika pakai aplikasi kita sedikit kebingungan. Nah, kita yang sudah seperti katak dalam tempurung sering pakai aplikasi sendiri harus wajib melakukan kalibrasi rasa biar sensor bugsnya kita itu tetap jalan dan tetap tajam lagi. Jadi kita terus melek aplikasi mana yang bagus di market, aplikasi mana yang kualitasnya itu tinggi, yang kita mau mencapai atau melebihi bahkan dari kualitas aplikasi kompetitor biar tetap relevan di market gitu. Nah, oke, gitu ya. Jadi gua bakalan share 2 aplikasi penting yang gua selalu pakai buat terus berlatih, menajamkan intuisi dan sensor bugnya biar bisa nangkep hal-hal yang mungkin teman-teman di tim kita kelolosan ataupun skip, ternyata ini bisa jadi sebuah masalah gitu. Oke, yuk kita check it out. Yang pertama adalah growth.design. Ada case study yang bisa kita pelajari. Di sini ada berbagai macam ulasan soal implementasi sebuah fitur di berbagai macam startup. Kayak di Loom, di sini ada Typeform, ada macam-macam, TikTok bahkan ada. Nah, yang gue suka dari sini adalah inspirasi desain approach-nya kayak gimana yang baik untuk user. Terus juga use case-nya kenapa eksperimen A itu lebih baik daripada eksperimen B, segala kayak gitu. Sampai belajar ke bisnis metric, human psikologi, produk psikologi juga bisa kita dapetin di sini. Nah, tampilannya itu kurang lebih kayak gini nih. Jadi ada perbandingan. Kenapa? Ini notifikasi di LinkedIn itu lebih baik daripada notifikasi native di iOS. Terus apa aja yang jadi parameter dia menentukan kalau ini tuh lebih baik daripada yang ini gitu. Itu bisa kita bahas. Oke, kita akan coba lihat langsung webnya. Nah, ini di casestudy.design tuh lihat ada berbagai macam aplikasi yang udah punya bahasan use case-nya. Wait, sorry. Tuh dari LinkedIn, dari YouTube, bahkan ada perbandingan browser Chrome dan Brave dari segi ethical. Gue contohin satu adalah soal TikTok nih. Ntar mundur dulu. Nah, bentuknya tuh kayak gini. Tuh dibahas kayak ini tuh baiknya untuk approach kalau lo peduli mental health tuh bagaimana. Nah, kayak di sini ada sarannya. Terus juga dibahas dari segi ethical. Kadang juga dia ada insight-insight dari segi legal juga ada. Bahkan dari segi investment menurut laporan keuangan tuh kayak gimana. Keren banget di sini. Jadi tuh bisa di teman-teman lihat di sini tuh. Menarik bukan? Oke, ada banyak nih, dipantengin aja satu-satu mana yang bisa dijadiin pelajaran, atau juga kalau mau belajar soal psikologi of design di sini juga ada tuh cognitive loads, nudge, progressing. Nah, kalau nudge itu mana yang baik tuh di sini kelihatan tuh. Wow, amazing. Oke, yang kedua yang kedua itu ada Camjo Design. Camjo atau Camjo gitu. Di sini mostly aplikasi yang dibahas itu aplikasi Indonesia dan beberapa aplikasi luar yang menurut gue sangat keren banget. Kita bisa compare screen by screen, user journey-nya bisa kelihatan jelas di sini tanpa perlu registrasi aplikasinya buat kepoin apa screenshot di dalam itu. Nah, kalau tadi yang macam kayak di growth.design kita bisa bahas bisa baca hasil penelitian ataupun hasil analisisnya. Nah, di sini kita bisa
coba praktekin ke tim kita buat explore dari screenshot dari sini. Jadi semacam kayak bahan mentahnya lah ya gitu. Nah, gue tunjukin kayak gini nih, bisa perbandingannya kita bisa gampang banget. Kita tinggal buka screen GoFood di sini dibandingkan dengan screennya Talabat. Nah, ini adalah food delivery di Indonesia dan di Timur Tengah. Kalau Talabat tuh kan adanya di Timur Tengah. Nah, jadi nggak perlu register aplikasi yang di Timur Tengah karena mungkin ada validasi OTP yang kita nggak punya nomor lokalnya itu. Di sini kita bisa akses gitu, nggak hanya referensi aplikasi di Indonesia, kita juga bisa belajar referensi dari luar negeri. Nah, kita buka. Nah, ini dia. Tuh, unyu-unyu guys. Tuh ada banyak, ada Genius, ada Hijrah, ada Karim, itu semacam kayak Uber di Timur Tengah, ada Target, ada Walmart, macam-macam dah. Yang mana mungkin kita masih kesulitan buat akses aplikasi ini karena yang tadi gue bilang ada OTP atau segala halnya lah itu. Nah, ini contohnya nih dari aplikasi Karim. Di sini dibahas bagian discovery ataupun go ride-nya lah ya, cara pesan ordernya, paymentnya, terus juga QR payment tuh, macam kayak QR list, kan. Tuh, jadi kita bisa lihat screen by screen buat perbandingan lah ya, buat user journey-nya kalau dari luar tuh seperti apa, atau bahkan kalau kita mau akses aplikasi yang sejenis, misal Food and Drink, mau bandingin head to head nih, Talabat, Kopi Kenangan, Segari, GoMart, bahkan tuh lumayan oke. Nah, jadi teman-teman bisa check it out di dua aplikasi favorit gua yang biasanya dijadikan sebagai latihan setiap hari. Jadi kalau teman-teman developer tuh biasanya kan belajar kayak algoritma pemrograman, semacam ada kuis ataupun apa tuh namanya, Oke, buat teman-teman yang developer kan biasanya setiap hari juga ada yang suka ikutan coding challenge ataupun hacker rank yang setiap hari buat ngelatih algoritma dan skill codingnya. Nah, sebagai QA menurut gua, dan ini yang gua lakukan juga setiap hari ataupun rutin lah intinya, mau sehari atau 2 hari sekali bahas ini, baca dan coba pikirin sendiri di bagian yang camjo gini. Jadi semacam kayak challenge diri sendiri, bisa gak sih bikin analisa sejenis. Nah, ini contoh bagus banget analisa yang bisa kita sajikan. Itu aja dari gua untuk video singkat kali ini. Semoga bisa berguna buat teman-teman, menginspirasi biar bisa latihan tetap terjaga si kalibrasi rasanya. Oke, buat teman-teman yang punya info lebih lanjut ataupun tambahan tips dan trik gimana caranya biar tetap relevan, silahkan tambahkan komen di video ini biar teman-teman yang lain juga bisa belajar dari situ. Terima kasih, salam.